Gus Yahya berapa tahun lalu ke Israel, Gus. Apa misinya, Gus? Saya memang punya bukan hanya misi tapi tugas. Ya. Israel itu orangnya macam-macam di sana. Yang anti Netanyahu banyak, yang anti PM yang sekarang itu banyak, yang tidak mau perang itu juga banyak. Gus Yahya berapa tahun lalu ke Israel, Gus. Nyampe sini dikecam habis-habisan. Nggak cuman di luar NU, di NU pun ada suara-suara yang mengecam gitu, Gus. Apa misinya, Gus? Ya, orang-orang cuma tahu saya ke Israel, ya kan. Padahal saya itu kan bukan cuma ke Israel, saya juga ke Amerika, saya juga ke Mesir, saya ke Eropa, saya ke Inggris, saya kemana-mana. Karena saya memang punya bukan hanya misi tapi tugas ya untuk menghadirkan NU di dalam berbagai titik pergulatan masalah internasional itu. Ya, itu pertama. Dan kedua, saya kira orang harus ingat ya bahwa sebelum saya datang ke Yerusalem itu sudah bertahun-tahun orang lupa pada Palestina. Orang sudah lupa pada isu Palestina, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga secara internasional. Semua proses perundingan terhenti macet. Ya. Nah, tapi setelah itu kemudian saya datang dan ini menjadi isu besar karena saya adalah pemimpin dunia Islam ya, sebesar apapun kapasitas saya kan, karena saya waktu itu sudah Khatib Am PBNU yang berani datang ke Yerusalem setelah lebih dari 30 tahun. Yang terakhir datang ke sana adalah Gus Dur. Ya. Dan ini kemudian menjadi isu besar, bukan hanya secara domestik tapi secara internasional. Dan kemudian sudah itu, ya sudah itu nyatanya sudah itu mulai bergulir lagi wacana tentang upaya-upaya perdamaian itu. Tapi Palestina nggak jadi lebih baik sekarang kan? Ya karena masalahnya memang sulit sekali. Masalahnya memang sulit sekali. Saya katakan sekarang kita harus bicara pada akar masalah, yaitu agama. Dan ini sudah disampaikan oleh Gus Dur 16 tahun sebelumnya, tahun 2002. Masalahnya masalah agama. Orang Islam memusuhi Yahudi itu alasannya agama. Orang Yahudi memusuhi Islam dan Kristen alasannya agama. Orang Kristen juga begitu. Nah sekarang kita harus temukan cara supaya wawasan keagamaan ini ditransformasikan sedemikian rupa sehingga tidak lagi mendorong permusuhan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Berbeda ya, tapi tidak perlu bermusuhan. Itu dulu diselesaikan harusnya. Kalau itu belum selesai, mau bicara apa saja, sulit. Waktu itu bicaranya di komunitas Israel. Gimana dengan gagasan Gus Yahya untuk komunitas Palestina? Apakah sudah tersampaikan juga? Ya saya bisa dilihat saya juga sudah buat saya terlibat dalam berbagai seminar dan saya menyampaikan presentasi dalam baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab soal ini. Saya kira komunitas Palestina baik yang di wilayah Palestina sendiri maupun tersebar sebagai diaspora secara internasional, saya kira sudah mendengar artikulasi saya selama ini. Nah waktu itu kalau nggak salah dua kelompok yang paling besar di Palestina, Hamas sama Fatah juga kurang nyaman, terutama Hamas ya kan? Ya karena mereka memang belum engage secara nyata di dalam proses perundingan itu sendiri. Dan saya memang tidak terlebih dahulu bicara dengan mereka karena ini adalah kesempatan yang datang begitu saja dan harus saya ambil. Tapi ketika saya berada di Yerusalem, saya berada di sana selama seminggu. Saya engage tidak hanya dengan satu kelompok pada waktu itu, saya engage dengan banyak kelompok. Saya kira ini sudah bertebaran di berbagai video tentang wawancara dengan saya tentang kunjungan ke Israel itu ya. Dan saya kira sekarang semua pihak bisa memahami
Dan terbukti sekarang walaupun masih terlalu sulit, paling tidak pembicaraan tentang perdamaian itu, proses perdamaian itu sudah bergulir lagi. Semua pihak itu siapa, Gus? Iya, baik dari Arab maupun dari Israel, kemudian dari Barat, apakah Amerika, Eropa. Dan ini mulai bergerak. Belum lama ini ada inisiatif misalnya antara Israel dengan beberapa negara Teluk untuk membuat kesepakatan yang disebut sebagai Abraham Accord. Yang basisnya adalah agama-agama, tradisi agama-agama Ibrahim. Ini inisiatif yang bagus, tidak sempurna, tapi cukup bagus sebagai permulaan. Masih banyak lagi harus dilakukan kalau urusannya Palestina. Tapi sekali lagi, buat saya ini bukan hanya soal Israel Palestina. Ini soal menghadirkan Nahdlatul Ulama di sekian banyak titik pergulatan internasional. Ini masih, kalau mau tanya kapan urusan Israel Palestina ini bisa diselesaikan, ya tidak ada orang bisa jawab toh. Siapa bisa jawab? Nggak ada orang bisa jawab. Tapi orang tidak berputus asa untuk mencari jalan keluar. Karena semua hal sudah kita lakukan, protes sudah puluhan tahun, perang puluhan tahun, diplomasi puluhan tahun. Belum ada hasil, kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus mencari peluang untuk jalan keluar. Tapi dunia ini, masalah dunia ini bukan cuma Israel Palestina. Ada banyak masalah lain. Ada juga masalah melemahnya rezim tata dunia baru sudah Perang Dunia Kedua. Ini masalah yang sangat mendasar sehingga terjadi invasi Amerika ke Irak, invasi Rusia ke Crimea, invasi Kazakhstan ke Nagorno-Karabakh dan lain sebagainya. Ini hal yang NU harus terlibat di dalamnya karena NU punya modal. NU dan Indonesia punya modal untuk ditawarkan. Ya, masalahnya di Indonesia isu Palestina Israel ini lebih sensitif, Bos. Untuk kepentingan siapa? Kalau cuma untuk kepentingan menggalang dukungan politik di dalam negeri saja, buat apa? Kita harus berbuat sesuatu untuk manusia-manusia Palestina. Bukan hanya untuk dapat coblosan voting di Indonesia. Jadi menurut Gus Yahya yang selama ini menentang Gus Yahya itu cuma untuk kepentingan politik mereka? Ya nyatanya tidak ada yang dilakukan yang real di Palestina untuk menyelesaikan masalah. Kalau cuma ngirim bantuan dan sebagainya, semua orang bisa ngirim bantuan. Tapi masalahnya ini bagaimana masalah ini mendapat jalan keluar. Pernyataan Gus Yahya ini mengecilkan sumbangsi orang Indonesia menyumbang, kemudian Ini jelas menjadi relawan kemanusiaan di sana loh, Gus. Betul, itu memang harus dilakukan. Saya bukan mengecilkan, itu harus dilakukan. Memang dibutuhkan, tetapi tidak cukup. Karena apapun juga orang tidak bisa hidup dengan perang yang abadi seperti ini. Bagaimana masa depan masyarakat Palestina? Perang harus diakhiri. Dan harus ada jalan keluar dari konflik supaya masyarakat Palestina, manusia Palestina punya kesempatan untuk membangun masa depan. Keadaan memang sulit sekali. Semua orang sudah mencoba, tapi tidak boleh putus asa. Itu juga yang dilakukan Gus Pasti Dur. tahu kelompok penentang gerakan. Pokoknya mereka ini kan nggak mau. Pokoknya udah nggak usah berhubungan apapun dengan Israel gitu lah. Gus Yahya pasti tahu itu. Ya saya tahu dan silakan saja. Tapi persoalannya kemudian apa jalan keluarnya? Apa jalan keluarnya kemudian? Apakah kita sih enak saja di sini, kita sambil ngobrol gini, kapan-kapan transfer duit untuk nyumbang Palestina? Ya, mereka yang tinggal di Gaza, bagaimana hidup mereka sehari-hari? Mereka yang mengalami perang itu. Kalau kita tidak berusaha keras untuk menemukan jalan keluarnya mereka, yang akan mereka alami hanya perang abadi tanpa ujung. Kita tidak boleh biarkan seperti itu terus-menerus. Ya, ini soal Palestina. Dan kalau bicara soal pandangan dari para GNU ya, dari para GNU. Saya itu sudah pulang dari Israel itu, saya tahu bahwa saya harus membuat penjelasan. Dan saya berkeliling kepada GNU, boleh ditanya sendiri kepada GG sepuh di NU seperti Ki Anwar Iskandar dan lain-lain. Dan beliau tidak
tidak keberatan, artinya tidak marah. Benar itu. Dengan iya, serius, tidak marah. Saya juga kaget pada waktu kenapa kok Kiai nggak marah gitu. Ya ada yang menginterogasi saya habis-habisan seperti Kiai Anwar Iskandar, ditanya dari A sampai Z. Tapi akhirnya saya jelaskan semuanya. Dan beliau menanyakan semua itu karena ingin tahu gitu. Dan tidak ada prasangka sama sekali kepada saya karena Kiai-Kiai ini mengenal saya sudah lama. Dan bukan cuma itu, mereka mengenal ayah saya, mengenal paman-paman saya, mengenal kakek saya, sehingga tidak ada prasangka. Dan saya sendiri seperti saya selalu sampaikan, saya berangkat karena setelah mendapatkan izin dari paman saya, Kiai Mustafa Bisri. Dan beliau juga menyampaikan secara terbuka bahwa beliau berizin kepada saya untuk berangkat. Ya. Dan setelah beliau berizin, baru saya jawab undangan itu bahwa saya bersedia datang. Itu sekitar sebulan sebelum keberangkatan itu sendiri. Nah, artinya bahwa sebetulnya kalau di kalangan NU sendiri itu orang sudah mulai berpikir tentang secara lebih rasional tentang hal ini ya bahwa kita memang tidak boleh putus asa untuk cari jalan keluar. Gitu. Nah, kalau kita nunggu sampai Israel mengakui keberadaan Palestina misalnya, Israel mengakui keberadaan Palestina itu sendiri kan perlu proses, Pak. Tidak bisa hari-hari tiba-tiba mengakui, kan nggak bisa begitu. Harus ada proses politik. Prosesnya ini yang harus dipicu dan memerlukan ikhtiar supaya ada proses sampai Israel mengakui keberadaan Palestina, kan begitu. Nah, artinya ini masalah yang sudah lama, yang mendalam ya, akarnya. Tapi kita tidak boleh putus asa untuk mencoba, untuk mengikhtiarkan jalan keluarnya. Apa yang diharapkan dari pemerintah? Apakah seperti usulannya Gus Dur waktu itu, bahwa Indonesia harus menjalin hubungan diplomatik dengan Israel? Apakah Gus Yahya pengen seperti itu pemerintah? Saya tidak punya rekomendasi untuk pemerintah ya, karena itu dalam soal Israel Palestina itu saya lebih memilih untuk untuk memikul beban saya sendiri saja tanpa melibatkan siapapun gitu. Karena ini akan lebih leluasa juga buat saya tanpa pihak manapun harus ikut menanggung resikonya kalau ada apa-apa ya. Misalnya sekarang saya ini juga terlibat dalam dialog-dialog yang sangat intens juga dengan berbagai kalangan agama Kristen, Yahudi ya, di lingkaran-lingkaran internasional ya, dengan lingkaran agamawan di Argentina, di Amerika, di Jerman dan sebagainya terkait dengan masalah hubungan antara agama yang menjadi akar persoalan di Israel Palestina ini. Ya, itu sekarang sedang berlangsung saya lakukan dan ya memang saya belum bisa ngomong apa targetnya. Saya belum bisa ngomong, tapi ini proses yang saya yakin sekali mau tidak mau harus kita tempuh kalau kita mau jalan keluar. Kecuali kalau kita mau mengindustrialisasi perang ini saja gitu. Supaya jadi industri ini dan itu yang menguntungkan. Ya. Berarti NU akan sendirian nanti. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal upaya mewujudkan perdamaian di Palestina. Nggak ngajak pemerintah atau nggak ngajak ormas seperti Muhammadiyah misalnya? Ya sebagai NU ya nantinya jelas kita akan mulai diskusinya sebagai NU. Kemarin ini kan saya memang tidak melibatkan NU, saya sendiri tidak melibatkan NU selama ini. Ya saya hanya hadir, kemudian orang tahu bahwa saya dari NU itu saja, tapi saya tidak melibatkan NU. Nah ke depan ya harus ada strategi tersendiri untuk memproses ini secara internal gitu. Bagaimana kita memicu wacana tentang
Palestina Israel ini ke arah yang lebih konstruktif, yang tidak cuma memanjakan, ya, tidak cuma memanjakan sentimen-sentimen kita sendiri, tapi sungguh-sungguh proses yang mengarah pada jalan keluar bagi masyarakat Palestina itu sendiri, bagi mereka sendiri, bukan untuk kita. Pada waktu saya pulang itu ada seorang teman bertanya, apa sih untungnya buat NU sampean pergi ke Palestina itu, sampean pergi ke Israel itu? Ya saya bilang, kok sampean tega nanya untungnya NU itu loh, saya bilang. Sampean dengar nggak mereka itu perang tiap hari? Sampean dengar nggak ada tiap hari ada orang kena tembak, ada orang mati di sana? Kok tega nanya untungnya NU? NU untung nggak masalah. Yang kita ikhtiarkan ini jalan keluar bagi orang-orang Palestina, bukan untuk kita. Dan itu saya nyatakan terus terang kok di Israel, di Hebrew University itu saya nyatakan dengan terus terang, saya di sini untuk Palestina. Dan Anda semua tahu bahwa saya memang pro Palestina. Tapi toh Anda semua mengundang saya ke sini. Dan ini membesarkan hati saya karena itu berarti Anda sendiri masih punya harapan untuk proses perdamaian. Sehingga Anda mau mengundang orang yang pro Palestina seperti saya datang di sini untuk bicara dan mendengarkan saya. Saya nyatakan terus terang di sana dan mereka bisa terima dengan baik. Karena yang namanya Israel kita ini kan tidak bisa melihat semua masyarakat ini monolitik ya. Israel itu tidak monolitik. Israel itu orangnya macam-macam di sana. Yang anti Netanyahu banyak, yang anti PM yang sekarang itu banyak, yang tidak mau perang itu juga banyak. Nah ini yang bisa kita engage gitu, untuk terus-menerus membangun aspirasi untuk perdamaian. Saya misalnya di sana ketemu dengan satu organisasi yang cukup kuat, namanya Al-Ummahat Tasna'us Salam, Women for Peace gitu. Yang anggotanya ibu-ibu, emak-emak gitu. Emak-emak dari berbagai kalangan, ya Yahudi, ya Kristen, ya Arab, ya Palestina, bahkan ada emak-emak dari Gaza yang ikut sana. Saya ikut dalam kegiatan, salah satu kegiatan mereka di sana. Dan itu luar biasa. Dan ini inisiatif seperti ini yang harus kita dorong. Gitu. Karena juga kita bicara soal masyarakat, kita bicara soal manusia-manusia. Kita tidak hanya bicara tentang simbol-simbol dan kebanggaan-kebanggaan semu. Kita bicara soal manusia ini. Orang yang kalau ditembak itu keluar darahnya beneran gitu. Yang punya anak istri. Ya, ada keyakinan atau ada anggapan bahwa Israel terutama Yahudinya ini lobbynya kuat banget, Mas. Maksudnya ada kekhawatiran jangan-jangan NU nggak untung tapi malah dirugikan nanti. Rugi. Sekarang saya minta rugi di mana? Kalau mereka bilang Yahudi punya lobby yang kuat, mereka lobby pakai apa? Kita juga punya mulut, kita bisa lobby. Kita tahu bahwa hari ini berbagai pihak di dunia membutuhkan Nahdlatul Ulama. Kita tahu persis. Butuh apa itu? Ya, butuh untuk menggulirkan proses menuju jalan keluar dari sejumlah titik kemelut yang ada di dunia ini. Sekarang kalau kita bicara dunia Islam, aktor mana yang cukup besar dan cukup kuat untuk bisa berkontribusi positif untuk menggulirkan proses menuju jalan keluar dari kemelut dunia Islam sekarang ini? Semua orang, semua aktor di seluruh dunia ini bicara tentang Nahdlatul Ulama. Silakan googling saja. Silakan googling soal ini. Klaim yang dilebih-lebihkan ya? Silakan googling dan lihat itu berita-berita internasional terkait Nahdlatul Ulama. Silakan lihat statement-statement dari tokoh-tokoh internasional tentang Nahdlatul Ulama. Googling saja. Gitu. Daripada saya yang nyampaikan gitu. Jadi NU nggak akan dirugikan ya ketika sama Yahudi. NU ini harus datang sebagai pemeran peradaban. Harus datang sebagai pemeran peradaban. Dan peradaban ini sekarang sedang berada di dalam masalah. NU harus berani untuk engage dengan siapa saja. Kita harus berani untuk
Jadi kalau selama ini orang bicara soal kemandirian misalnya, menurut saya itu kata kuncinya bukan kemandirian, tapi kerjasama yang bermartabat dengan siapapun, bermartabat gitu. Itu. Ya Yahudi sekarang, orang-orang Yahudi sudah tahu bahwa kita tidak bisa sembarangan diakali gitu. Karena yang pihak yang mereka kenal kita juga kenal. Gitu. Sehingga ya sebetulnya kita sekarang relatif dalam posisi yang cukup strategis. Ya. Oke Gus, yang lain Gus, seputar menguatnya radikalisme dan fundamentalisme di Indonesia, terutama beberapa tahun sebelum pemilu dan setelah dan bahkan sekarang masih terasa. Apa pendapat yang saya lihat selama ini ya teman-teman ini melihat soal masalah radikalisme ini dalam titik yang menurut saya bukan inti persoalannya gitu. Sekarang ini kan yang ada dalam wacana publik itu perdebatan tentang dalil, tentang mana pendapat yang lebih benar dan salah secara keagamaan gitu. Menurut saya masalahnya bukan di situ. Masalahnya itu ada pada pilihan politik. Dunia ini sedang ada dalam kemerut yang di situ ada pertaruhan-pertaruhan politik dan orang harus memilih. Nah sekarang kita mau memilih apa? Itu. Nah saya membangun wacana yang komprehensif tentang hal ini ya. Dengan yang intinya saya katakan bahwa tata dunia yang relatif stabil dan aman sekarang ini sebetulnya tata dunia yang masih sangat muda dan masih sangat rentan karena baru lahir sesudah Perang Dunia Kedua. Ya. Sebelum itu dunia ini adalah dunia tempat berbagai macam identitas saling bertarung secara politik dan militer secara habis-habisan tanpa ada aturan sama sekali. Ya. Nah sekarang persoalannya kemudian kalau kita berpikir tentang Islam, kita mau Islam ini ikut di dalam tata dunia baru pasca Perang Dunia Kedua ini atau kembali ke tata dunia lama sebelum Perang Dunia Pertama. Itu pertanyaannya menurut saya. Mereka yang meminta bicara tentang memperjuangkan khilafah, itu mereka yang ingin kembali ke tata dunia sebelum Perang Dunia Pertama. Ya. Dengan model-model khilafah itu. Negara berbasis identitas agama. Ya. Tapi kalau kita mau terlibat, kalau kita mau ikut di dalam tata dunia pasca Perang Dunia Kedua, maka ya kita harus menerima berbagai norma tentang kedaulatan berbatasan, norma tentang hak asasi manusia, norma tentang demokrasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah framework tata dunia baru sesudah Perang Dunia Kedua. Nah, orang harus memilih, pilih yang mana. Tata dunia baru ini seperti saya bilang masih terlalu muda, sangat muda, dan masih rentan. Sehingga sekarang ini ada bahkan mengalami pelemahan-pelemahan di berbagai segi. Nah, tapi tata dunia baru ini adalah satu-satunya peluang yang kita punya untuk membangun masa depan peradaban yang lebih baik. Kalau kita mau memaksakan kembali ke tata dunia yang lama, resikonya adalah keruntuhan peradaban. Karena kalau Anda mau bikin khilafah Islamiyah seperti sebelum Perang Dunia Pertama, ini Indonesia harus bubar, Malaysia bubar, Brunei harus bubar, Bangladesh, Pakistan, Saudi harus bubar semua menjadi satu khilafah. Anda mau minta perang berapa puluh tahun sebelum itu terjadi. Itu. Nah, maka saya kira sekarang saatnya kita menyadari soal ini dan sudah kita ikuti pilihan dari para pemimpin kita dulu. Para pemimpin Islam Indonesia. Para pemimpin Islam Indonesia. Dulu itu sudah membuat pilihan untuk ikut serta dalam tata dunia baru. Nyatanya semua menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
Mari kita lanjutkan ini. Tugas kita sekarang, kita ikut terlibat dengan masyarakat internasional untuk menyempurnakan, memperbaiki, memperkuat tata dunia baru ini supaya menjadi lebih baik ke depannya. Walaupun sekarang masih banyak kekurangan jelas. Tapi ini harus kita sempurnakan. Kita harus ikut dalam penyempurnaan itu karena alternatifnya adalah perang tanpa bentuk, perang tanpa struktur yang ujungnya peradaban runtuh seluruhnya.